Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia-China Business Council atau ICBC menerima kedatangan delegasi pemerintah kota Zhengzhou, Provinsi Henan, Tiongkok di kantor ICBC Plaza Maspion, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kedatangan delegasi ini dipimpin oleh Mr. Ma Jingfeng dan diterima dengan hangat oleh pengurus ICBC, diantaranya Ketua Harian ICBC Ali Hussein dan Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko. Dalam pertemuan ini, delegasi pemerintah kota Zhengzhou memaparkan potensi-potensi yang dimiliki kota Zhengzhou yang nantinya dapat dikerjasamakan seperti sektor perkeretaapian. Zhengzhou menjadi rumah bagi beberapa pabrik besar yang berfokus pada perbaikan lokomotif dan sarana perkeretaapian. Pabrik-pabrik ini memainkan peran penting dalam memastikan operasional yang lancar dan efisien dari armada kereta api yang melayani berbagai rute di Tiongkok. Dengan teknologi canggih dan tenaga kerja terampil, pabrik perbaikan di Zhengzhou mampu menangani berbagai jenis perbaikan, mulai dari perawatan rutin hingga overhaul besar yang diperlukan untuk menjaga kelayakan operasional kereta api. Potensi ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat jaringan transportasi nasional dan internasional, menjadikan Zhengzhou sebagai salah satu kota paling penting dalam sektor perkeretaapian global. Selain sektor perkeretaapian, Zhengzhou telah mengembangkan infrastruktur industri yang kuat, yang mencakup fasilitas perakitan, pabrik komponen, dan pusat penelitian untuk kendaraan listrik. Kota ini memiliki beberapa pabrik besar yang sudah beralih ke produksi kendaraan listrik, memanfaatkan teknologi terbaru untuk menghasilkan mobil yang efisien dan ramah lingkungan. Salah satu pabrik kendaraan listrik ternama ada di kota ini. Zhengzhou juga menjadi pusat pendidikan, khususnya di bidang pertanian. Dengan adanya Universitas Pertanian yang terkenal, universitas ini tidak hanya menghasilkan tenaga ahli di bidang pertanian, tetapi juga berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian yang inovatif. Pengurus ICBC menyambut baik tawaran kerjasama yang disampaikan delegasi pemerintah kota Zhengzhou. Wakil Ketua Harian ICBC Hasan Kosasiko mengatakan, kunjungan pemerintah kota Zhengzhou bertujuan mendukung program One Belt One Road yang diinisiasi oleh pemerintah Tiongkok, dengan harapan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia. Hasan Kosasi menjelaskan bahwa kerjasama yang diharapkan bukan hanya dalam bentuk suplai barang, tetapi juga mencakup relokasi pabrik-pabrik dari Tiongkok ke Indonesia, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan industri otomotif. Menurutnya, dalam konteks perubahan ekonomi dunia yang begitu cepat, kerjasama yang saling menguntungkan menjadi suatu keharusan. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar, terutama dengan kekayaan alamnya dan populasi yang besar, yang jika dikelola dengan baik akan menjadikan Indonesia negara maju. Kedatangan dari pemerintah ini kota Zhengzhou, tujuannya itu mendorong itu One Belt One Road, ya. Kelanjutannya ini sudah masuk ke tahun ke-11, gimana meningkatkan itu pola kerjasama yang makin baik gitu loh. Jadi kerjasama bukan hanya dari suplainya dari barang jadi, gimana relokasi pabrik-pabriknya ke Indonesia lah, itu tujuan utamanya lah gitu lah. Tentu dari sisi pertanian mereka, dari peternakan, termasuk dari industri mobil, ya, termasuk elektrik part, itu yang jago-jago. Jadi kita maksudnya mereka yang datangnya harusnya nilai tambahnya lah gitulah. Jadi supaya bisa masuk ke Indonesia, assembling plant, re-export, sebagian baru jual dalam negeri gitu. Untuk kondisi saat ini sesuai perubahan ekonomi dunia yang begitu cepat, tidak punya pilihan, saling menguntungkan. Jadi One Belt One Road yang untuk konsep yang akan datang berarti itu senasib. Jadi kalau nggak bersatu ya ketinggalan gitu loh. Ya kalau lihat Indonesia memang sangat potensial, apalagi memang detik ini dengan Asia Tenggara, ya, kekayaan alam kita dengan populasi kita asal ditata yang baik, itu ya future-nya memang sangat luar biasa. Seperti apa yang dikatakannya mantan menterinya perdagangan kita Pak Rufi, ya kan, kalau sampai tahun 2038 Indonesia akan menjadinya tuh negara kuat nomor 5, nomor 6, itu targetnya gitu loh. Kalau SDM itu memang kurang, kita perlunya pelatihan. Jadi memang tadi lagi dibicarakan gimana dari mereka juga ada satu kuota untuk membackup training ini loh, pekerja-pekerja kita yang ada di Indonesia bisa dikirim ke sana gitu loh. Ya, untuk baliknya supaya nanti bisa jadinya pengurusnya tuh ini leader-leadernya dari perusahaannya mereka lah gitu. Untuk Indonesia berarti lapangan kerja terbuka. Keduanya
secaranya income-nya itu kita dapat ini income tax, ya kan? Pangsa pasar juga. Keuntungannya banyak lah. Jadi dengan kata lain kita mintanya suksesnya dari pemerintah Tiongkok dengan 20 tahun terakhir ini bisalah transfer know-how-nya ke Indonesia lah. Mereka kan memaju ke atas lagi. Yang padat karya, yang lain-lain yang memang sudah dengan kekayaan alam kita, jangan jual bahan baku, mengolah sampai barang jadi, ya itu yang mau. Jadi win-win gitu. Ya harapannya supaya cepatnya terrealisasi gitu. Ya. Tidak akan ada tindak lanjut lagi Pak ya? Ya kalau tindakannya kita mengharapkannya nanti apalagi setelahnya dengan pemerintah baru di bawah pimpinannya Pak Prabowo, itu investasi mereka berlipat ganda gitu loh. Ya, jadi betul-betul kekayaan alam ekonomi Indonesia terangkat gitu. Hasan Kossasi berharap agar kerjasama ini segera terrealisasi, terutama setelah dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tim Eljon Media laporkan.